kalau cabang tutup jam 5 misalnya ya. Ini kalau bank digital 24/7 selalu ada, selalu buka. Mau buka TD, mau buka apapun itu kapan aja bisa, tengah malam bisa, kapanpun bisa gitu. Canggih banget ya Pin ya. Jadi kayak udah update banget ya jadi. Jadi tools AI-nya bisa ngebantu, tapi harus ada verifikasi dari kita juga ya. Betul. Untuk bantu cek ya. Tetap butuh expertise sama sentuhan manusia nih ya buat mungkin kalau nanti exit meeting nggak seru ya Bu ya kalau AI yang berantem ya Bu ya. Iya, Kan jangan bisa dong. Harus ada manusia lebih seru ya kalau exit meeting dengan auditor langsung ya. Hai Yaibers, jumpa lagi dengan kami di Roti Manis. Ruang obrolan rutin, bermanfaat, dan inspiratif. Siapa sih yang nggak suka roti manis? Wah, tentunya nggak ada dong. Iya, enak banget. Bersama saya Budi. Dan saya Pipin. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bank digital dengan Ibu Cut. Halo Bu Cut. Halo. Apa kabar Bu? Baik-baik. Halo Yaibers. Sebelum mulai Bu, boleh minta kedipnya Bu? Nah, Itu bukan. betul Bu. Jadi, Kedip itu apa, Pin? kedip itu kenal lebih dekat orang penting ini, Bu. Kita oke. pengen kenalan lagi nih sama Ibu. Oke. Ya Ibu Cut, kalau saya sempat lihat background Ibu ya, kayaknya Bu banyak banget pengalaman tuh Bu di audit kan. Mungkin dari dulu, dari melalang buana ke perbankan sampai sekarang ke bank digital nih Bu. Iya. Boleh sharing nggak sih Bu? Iya. Saya mungkin udah 20 plus tahun lebih ya itu bekerja di perbankan, mostly memang di internal audit. Ini baru aja 2-3 tahun ini, 2,5 tahun kira-kira ini memang berpindah ke bank berbasis digital gitu. Jadi ya baru mulai juga ini ke bank berbasis digital ini. Menarik banget ya Pin ya? Boleh nih kita Iya. tahu. Ibu yang tadinya backgroundnya bank konvensional tiba-tiba pindah nih ke bank digital. Iya. Apa aja sih Bu nih yang jadi bikin bedanya nih antara bank digital sama bank konvensional? Iya. Kalau bank konvensional seperti mungkin yang teman-teman udah tahu juga ya, kan memang itu pasti cabangnya banyak gitu kan ya. Terus udah gitu troopsnya juga banyak, salesnya dan segala macam. Nah kalau di bank digital itu atau bank berbasis digital itu dari mulai penerimaan nasabah, transaksi, sampai semua setelah itu transaksi-transaksi selanjutnya maupun penawaran produk-produk lainnya itu semua melalui aplikasi. Jadi itu bedanya, semuanya jadi melalui teknologi. Itu bedanya. Kalau misalnya biasa client acceptance datang ke cabang, kalau ini benar-benar dari aplikasi customer itu bisa langsung buka rekening seperti itu. Sama juga dengan availability, kalau cabang tutup jam 5 misalnya ya. Ini kalau bank digital 24/7 selalu ada, selalu buka. Mau buka TD, mau buka apapun itu kapan aja bisa, tengah malam bisa, kapanpun bisa gitu. Canggih banget ya Pin ya, jadi kayak udah update banget ya. Jadi mau akomodir kebutuhan zaman sekarang yang serba cepet ya. Betul. Nanti bisa langsung Serba fully. cepat dan Serba selalu cepet. ada ya. Iya. 24/7 selalu ada. 24/7. Susah dong Bu maintainnya 24/7 harus ada terus nih. Jadi bank berbasis digital itu memang hal utama ya, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama tentunya teknologi, karena kan dari awal sampai akhir itu semua memakai sistem-sistem ya, dengan surrounding sistemnya juga banyak. Jadi teknologi itu juga harus yang bisa benar-benar men-serve banyak transaksi, banyak customer dalam waktu bersamaan seperti itu misalnya. Karena kan kapan aja ya tadi ya 24/7. Lalu setelah itu juga kecepatan bertransaksi juga itu penting sekali. Walaupun pakai app, tapi kan customer nggak mau ya nunggu lama-lama seperti nunggu depan kasir, pasti nggak mau kan. Itu benar harus langsung within seconds, itu langsung semua transaksi seamlessly harus jalan. Jadi emang untuk bank berbasis digital ini teknologi yang benar-benar baik, yang benar-benar bagus untuk men-serve nasabah itu paling penting sih gitu ininya. Itu challenge banget ya Bu ya. Kalau tadi kan berarti fully teknologi nih bank digital itu ya. Nah, kira-kira challenge-nya apa sih Bu buat mungkin perbankan atau teman-teman auditor nih biar bisa memperkuat gitu untuk di pengamanannya? Iya. Untuk challenge utamanya ini untuk di bank digital maupun mungkin juga di semua perbankan ya, dan maupun di non perbankan sama aja, itu mungkin sekarang cyber security. Karena mungkin yang teman-teman udah tahu juga sekarang tuh di mana-mana banyak sekali hacker dan sebagainya gitu ya. Apalagi Mas Budi ya, ini kan dari teknologi auditor ya. Jadi itu cyber security nomor 1. Jadi kemampuan dari sebuah bank itu untuk bisa
mempreparation dirinya itu untuk menghadapi serangan cyber itu sangat penting. Kedua, karena tadi ya kita bank berbasis digital semuanya itu dari teknologi tadi, dari sistem-sistem itu termasuk juga harus available 24/7. Jadi sistem stability dan juga sistem scalability itu penting sekali. Sistemnya harus stabil. Kapanpun nasabah bertransaksi, berapa banyak pun nasabah bertransaksi, itu harus sistemnya available, sama itu. Lalu scalability maksud saya itu lebih kepada banyaknya transaksi yang berjalan. Misalnya lagi payroll, lagi gajian. Nah, itu kan pasti banyak sekali tuh transaksi masuk. Itu di semua bank sama. Tapi bank digital ini mungkin lebih banyak lagi karena nasabahnya juga udah banyak saat ini. Jadi pasti akan lebih transaksi lebih banyak. Terus kalau ada promo-promo di ekosistem kami, misalnya kalau di Superbank itu kan kita banyak ekosistemnya. Ada promo di ekosistem kami during the weekend, wah itu langsung transaksi langsung banyak kayak gitu. Jadi sistem scalability itu dari segi teknologi juga harus bisa untuk di manage dengan baik oleh banknya. Seperti itu Mas Budi dan Mbak Pipin. Menarik sekali ya sampai 24. Bu, ini saya jadi tertarik Bu dengan yang teknologi itu kan berarti kan sistemnya harus fully online gitu ya, scalability, availability-nya. Nah, gimana sih Bu, mungkin apa bedanya sama mungkin bank-bank konvensional sama digital gitu dalam term pengelolaan resikonya atau mungkin infrastrukturnya nih Bu yang membedakan dari konvensional sama digital? Iya. Kalau dari resiko, 8 resiko perbankan dari OJK itu sama aja sebenarnya, sama aja kan, namanya bank juga sama aja governance-nya. Tapi cara melihat resikonya mungkin ya, yang mesti dimengerti juga oleh semua yang bekerja di bank berbasis digital maupun auditornya. Cara melihat resiko misalnya gini, mungkin tadi seperti saya sudah sampaikan, pada saat pembukaan rekening itu nasabahnya kan nggak datang kemana-mana, nggak datang ke kantor. Nah itu jadi bukanya via app gitu ya. Nah pada saat customer itu membuka rekening via app, itu kan tetap harus ada verifikasi yang benar terhadap nasabahnya. Maka itu verifikasi itu biasanya dilakukan oleh bank itu lewat berbagai cara ya dari bank digital ini. Kalau di cabang konvensional verifikasinya RM, langsung minta KTP gitu ya, langsung tanya jawab, langsung tanya-tanya. Kalau di bank digital ini berarti verifikasinya lewat dua hal lainnya. Dua hal itu yang pertama biasanya checking langsung ke Dukcapil. Nah itu kan kalau KTP kan semua sudah ada ya di Dukcapil ya, jadi semua informasi warga negara Indonesia ini ada di Dukcapil, jadi itu akan diverifikasi lewat Dukcapil. Data-data yang dimasukkan oleh nasabah di app itu akan di-compare dengan yang di Dukcapil, termasuk KTP-nya. Setelah itu jangan lupa, kalau itu aja, apakah berarti resiko lainnya nggak ada? Ada tetap. Kita harus tahu kan ini orang apa siapa gitu yang melakukan pembukaan rekening itu, bener nggak ini Cut, bener nggak itu Mbak Pipin, bener nggak itu Mas Budi gitu ya. Maka ada step kedua verifikasi yang dilakukan yaitu face match, jadi liveness check gitu ya, liveness check untuk lihat orangnya bener nggak, mukanya sama nggak dengan yang ada di KTP kayak begitu, itu tetap harus dilakukan juga. Jadi resiko client acceptance itu tetap misalnya ada gitu ya antara bank konvensional dan bank digital, tapi dilihatnya mungkin dari kacamata yang berbeda seperti itu. Jadi semua prosesnya itu mesti dilihat dengan resiko yang berbeda ya. Jadi emang unik dan lumayan challenging banget juga. Karena beda ya Bu, dari bank konven yang biasa kita bisa ketemu langsung, kita harus bisa mencari cara buat tetap stay digital gitu ya, tapi tetap terus jalan gitu ya. Betul memang sekali. Kacamatanya beda jadinya ya. Nah kalau secara auditnya sendiri nih Bu, tantangan-tantangan apa aja sih Bu yang dihadapi oleh Mbak nih sebagai auditor bank digital? Iya. Jadi untuk internal audit ini juga suatu challenge yang luar biasa di bank digital ini. Karena bank digital ini kan semuanya itu serba teknologi pertama ya, semua nggak manual proses di seminimas mungkin tuh nggak ada. Lalu yang kedua juga itu adalah kecepatan ya, berinovasi maupun kecepatan suatu produk itu biasanya cepat dibanding dengan bank yang konvensional. Maka internal auditnya itu juga dituntut untuk punya kemampuan yang berbeda dengan yang konvensional. Kalau di konvensional kan biasanya reviewnya dokumen, reviewnya masih paper gitu ya, kredit file, pembukaan rekening file kayak gitu ya. Kalau di kita itu benar-benar semuanya udah data driven.
Jadi kemampuan untuk bisa menganalisa data, mau dia teknologi auditor maupun non teknologi auditor itu jadi penting, gitu. Mesti ngerti lah, at least punya dasar pemahaman. Pemahaman atas sistem, atas teknologi, general control maupun application control. Walaupun dia bukan teknologi auditor, mesti sedikit punya pemahaman juga untuk bisa mengerti the whole process. Kalau nggak lost tuh di tengah-tengah nanti, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi untuk auditor ini, mau dia teknologi auditor harus keep up dengan the new teknologi yang terus-menerus berubah. Yang non teknologi juga harus bisa mengerti teknologinya yang dipakai oleh bank itu seperti apa. Jadi untuk auditor, growth mindset itu paling penting. Mungkin nggak cuma di bank digital ya, 5 tahun ke depan kan mungkin teman-teman juga udah bisa tahu lah ya bahwa perubahan ini cepat sekali, perubahan teknologi. Bank manapun harus terus berinovasi. Jadi auditor saat ini challenge-nya itu sih menurut saya, untuk benar-benar bisa untuk men-train dirinya atau upskilling ya, upskilling dirinya untuk bisa terus-menerus mengikuti kemajuan dan juga produk-produk baru yang inovatif ini. Seperti itu, Mbak Pipin. Menarik banget ya, Pin ya. Jadi kalau misalkan tadi sempat Ibu Cut sharing, berarti komposisinya gimana tuh Bu kalau auditor? Berarti banyakkan IT auditnya ya atau gimana tuh Bu? Iya, timnya kalau di Superbank saat ini timnya nggak terlalu besar ya, kecil aja saat ini. Di dalam tim ini cuma dibagi 2 bagian besar, teknologi auditor dan business function. Jadi teknologi dan non teknologi kayak gitu. Jadi dibagi itu. Di dalam teknologi ada lagi juga audit analytics khusus di situ. Jadi memang pembagiannya kita sengaja nggak besar terlalu silo gitu ya, karena setiap produk, setiap life cycle itu pasti integrasi kan. Nah, integrasi dengan sistem ataupun dengan apapun, sehingga auditornya setiap kali mengaudit untuk yang produk-produk digital ini harus bareng keseringannya gitu. Jadi pembagiannya itu kalau dibilang silo, mungkin kalau di bank-bank yang konvensional kan nanti ada pembagian yang lumayan gitu ya, pembagian yang banyak, segmented banget gitu ya. Kalau kita enggak, benar-benar cuma 2 itu aja. Jadi itu auditornya harus serba bisa, harus bisa mengerti gitu ya, harus bisa mengikuti, memahami lah at least teknologinya ini seperti apa sih gitu. Terus kontrolnya harusnya ada di mana. Kayak tadi saya bilang, risiko sama, 8 risiko bank tetap untuk semua bank sama. Tapi resikonya mungkin yang biasa kita pelajari di konvensional banking agak sedikit berubah di teknologi ini. Untuk karena teknologi ini ya, karena digibank ini gitu. Iya. Nah itu Bu, kan secara risiko kita tetap sama ya. Aku mungkin salah juga nih Bu. Sebenarnya bank konvensional yang melakukan layanan digital ini bisa nggak sih kita sebut sebagai bank digital? Tergantung. Jadi kalau kebanyakan bank yang konvensional, setahu saya itu lebih kepada punya internet banking atau mobile banking. Tapi pembukaan rekening tetap di cabang atau RM harus membantu. Jadi ada orangnya support. Nah, kalau ini kan benar-benar pembukaan rekening, semua itu benar-benar non face to face. Ada maintain, misalnya Superbank masih ada 2 cabang, itu lebih kepada untuk melayani yang memang masih ada dari legacy dulu, seperti itu. Tapi harus langsung juga Mas Bu, 24/7 ya Bu, harus langsung kita benerin nih kalau ada apa-apa, ada sistem down atau ada apa. Iya, betul sekali. Jadi semua kalaupun ada komplain harus langsung dijalanin juga ya Bu ya. Iya. Jangan sampai down. Tadi kan Bu Pipin sempat bahas yang terkait dengan challenge audit ya Bu ya. Jadi, nah ini kan audit juga akan erat kaitannya sama fraud juga nih Bu. Nah, mungkin digital akan lebih rawan lagi nih ya buat yang potensi fraud. Nah, kalau pengamanannya Bu untuk yang fraud detection atau seperti mungkin teman-teman risk management gitu ya, apakah ada yang beda Bu dengan konvensional gitu, dengan bank digital? Mungkin sama aja. Sistem kan pasti harus ada fraud detection system gitu ya. Tetap sama aja. Cuma mungkin tadi caranya dan resiko terbesar ada di mana dulu yang didetek. Kalau kita mungkin dari segi onboardingnya, resiko tadi ya, resiko penerimaan nasabahnya seperti itu. Jadi kesuksesan dalam memverifikasi
yang tadi yang verifikasi pertama ke Dukcapil maupun verifikasi yang tadi yang liveness jadi penting. Ya, itu kan pertama kali onboarding dari situ. Sehingga fraud detection juga harus dipasang di sistem-sistem itu, seperti itu. Nah, ini nanti ke belakangnya sampai transaksionalnya itu pasti ada rules tersendiri untuk setiap transaksi, setiap pembukaan rekening, setiap new product seperti apa, itu ada lagi rules-rulesnya yang sudah dipasang juga. Saya rasa itu sama sih dengan bank konvensional ya untuk fraud detection system. Tinggal rulesnya aja mau dipasangnya di mana. Iya. Malah bisa jadi lebih bagus ya Mas, karena udah langsung embed sama sistemnya juga ya Bu ya. Iya, jadi memang untuk bank berbasis digital ini arsitektur sistemnya tuh juga mesti jelas gitu, karena kan banyak sekali sistem-sistem itu dipakai dari mulai depan sampai nanti untuk misalnya ada liabilities product apa yang dipakai sistemnya, untuk yang lending product apa nanti dipakai sistemnya, nanti fraud detection apa lagi, nanti yang liveness check mungkin beda lagi, nanti yang ke Dukcapil ada lagi connectionnya kayak gitu ya. Jadi itu kayak rangkaiannya lumayan, arsitekturnya lumayan complicated gitu. Nah, itu penting untuk juga bank itu punya arsitektur sistem yang baik, yang bagus gitu ya. Dan juga penting untuk internal auditnya juga mengerti, auditornya tuh untuk mengerti arsitektur sistem itu. Oke Bu, nah menarik banget nih, banyak banget tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah dibahas. Tapi Bu, ada yang lebih seru lagi nih Bu. Apa itu? Keju panas. Wow, apa itu? Kejutan spontan narasumber. Oh wow. Nanti kita kasih pertanyaan, Ibu jawab cepat ya. Oke. Kita mulai, Pin. Oke, siap. Ibu lebih milih opening meeting atau exit meeting? Exit meeting. Kalau menurut Ibu, tim audit impian itu tech savvy atau senior yang berpengalaman? Tech savvy. Oke. Selanjutnya, audit yang menantang nih Bu, credit audit atau IT audit? Dua-duanya menantang. Challenging mana Bu? Bank digital atau bank konvensional? Bank digital. Wah gila. Itu seru banget ya, mungkin comes up dari kepalanya Bucut nih sebagai CIA digital bank nih. Itu kira-kira seputar internal audit Bu pertanyaannya yang memang mungkin bisa kita share ke teman-teman IAIBers ya gitu. Nah, ini Bu sebenarnya tadi menarik ya Bu ya. Ada pertanyaan Ibu kan kita udah bahas internal audit, manajemen risiko, fraud management system, tapi pingin tahu nih Bu, sebenarnya kalau profiling nasabah nih Bu di bank digital itu seperti apa sih Bu? Apakah ada segmen tertentu atau target tertentu gitu Bu? Ya, tergantung dari segmentasi dari bank-bank tersebut. Kalau kita itu memang dari dulu visi misinya itu berintegrasi dengan ekosistem kami, gitu ya, dan juga untuk men-serve under bank juga. Jadi ada dua misi sebetulnya. Jadi kalau sekarang itu yang pertama yang utama dulu dari awal itu dilakukan adalah integrasi dengan ekosistem. Jadi kan kita ada Grab, ada MTech sebagai kita punya shareholders ya. Jadi integrasi dengan Grab itu jadi penting sekali karena dari situlah yang pertama-tama klien akan masuk dari situ. Gitu. Setelah itu tentunya juga bisa langsung masuk ke dalam aplikasi kita untuk buka rekening itu juga bisa. Jadi segmentasi utama itu dulu. Setelah itu tentunya untuk digibank itu kan memang di mana-mana yang lebih muda biasanya lebih gampang pakainya. Ya. Cuman saya sendiri nih yang udah nggak muda ini juga itu merasakan bahwa lebih mudah sekali dan lebih terbantu dengan adanya digibank ini. Internet banking dan mobile banking in general lah ya, itu jadi terbantu sekali. Mau transaksi kapan aja itu gampang. Tiba-tiba lupa bayar ini in the middle of the night langsung bayar aja. Tiba-tiba perlu melakukan misalnya ya ada keperluan break TD gitu ya, kalau biasanya harus ke cabang, terus cabangnya harus minta approval dulu kemana-mana, ini enggak, langsung juga bisa kayak gitu. Jadi kemudahan dan efisiensi itu saya rasa juga sekarang nggak cuman yang anak yang muda-muda aja, tapi yang biasa udah pakai gadget ya, udah biasa pakai handphone itu pasti juga merasa sangat terbantukan gitu. Tuh Pin, berarti nggak masalah Pin, kita yang masih muda-muda ini ataupun ibu bapak kita masih bisa nih? Bisa banget. Juga tetap jadi salah satu targetnya juga ya. Iya betul. Apalagi dengan kemudahan yang diberikan dan kita kan selalu megang HP ya, jadi bisa langsung di situ. Iya. Zaman sekarang kan HP terus gitu ya, jadi lebih gampang ya. Bangun tidur yang dicari HP dulu kan. Iya. Nah, kalau dari struktur 3 lines of defense nih Bu,
Sama nggak sih Bu antara conventional banking sama digital banking? Ya, sama aja kan memang memang harus ada ya first line, second line, third line of defense gitu ya, sama aja. Cuman untuk bank-bank yang memang baru, ini sebenarnya tidak berlaku untuk digibank aja. Mungkin bank-bank yang memang baru berdiri atau memang bank yang mungkin baru bertransformasi, kadang lines of defense-nya itu suka melebur ya. Tapi itu nggak apa-apa karena justru kadang-kadang expertise dari risk diperlukan juga untuk handholding first line-nya, misalnya expertise dari internal audit gitu ya, yang bisa lihat holistically semua isu di bank maupun semua regulasi yang ada, mungkin bisa membantu juga di second line atau even ke first line untuk punya pemahaman atau view yang berbeda gitu. Jadi emang penting, sangat penting sekali ya, sebenarnya nggak cuma di digibank, di semua bank saat ini sangat penting sekali kerjasama ketiga lines of defense ini berjalan dengan baik dan harmonis. Sekarang kan kita on the same boat dan satu bank ini yang diprotek ya. Eksternal threat sekarang ini lumayan banyak sekali gitu. Betul. Jadi kita ini three lines of defense ini harus makin terus erat bekerja dan juga menjadi harmonis gitu. Kayak tadi saya bilang, mungkin perbedaannya hanya dari sisi kita melihat resikonya dan resiko apa yang harus di manage. Bedanya itu aja sih. Bedanya itu aja ya. Ya Bu, menarik nih Bu, ada yang hot topic sekarang kan lagi PDP nih Bu, peduli data pribadi. Nah, bank digital juga pasti datanya banyak banget gitu dan semua digital. Nah, pengen tahu nih Bu, kalau kayak pengamanan datanya ataupun terkait dengan perlindungan datanya seperti apa sih Bu? Iya, kayak jadi di bank digital kami ini gitu ya, udah ada bagian DPO, Data Protection Officer, yang memang ditunjuk untuk membuat fondasi atas keseluruhan PDP ini, termasuk di dalamnya itu men-set kebijakan, pedoman, prosedur dan sebagainya. Nah ini tuh nanti pada saat pembuatan produk ya, pembuatan fitur dan sebagainya ini selalu harus berkoordinasi juga dan mendapatkan review dari DPO ini gitu. Jadi itu udah not something new lah, itu udah berjalan aja seperti itu. Dan juga kalaupun ada regulasi baru atau mungkin ada ketentuan baru, nanti DPO inilah yang akan terus-menerus melakukan sosialisasi kepada seluruh yang di organisasi, termasuk internal audit. Jadi kita pun juga from time to time tuh ada kayak coordination meeting juga dengan DPO gitu. Jadi mengundang DPO untuk sharing session ke kita seperti itu. Itu dilakukan secara terus-menerus. Itu salah satu bentuk kolaborasinya berarti ya, sharing-sharing juga nih dari subject matter expertnya juga ya. Betul sekali. Iya. Ya Ibu, menarik tuh Bu yang terkait dengan tadi ya, tata kelolanya di handle oleh DPO ya. Namun kalau implementasinya Bu terkait dengan data protection ya, kan memang datanya lumayan cukup banyak ya. Mungkin apakah ada pengamanan khusus gitu yang spesifik gitu Bu yang diterapkan di bank digital? Iya. Jadi kan data kita itu banyak sekali ya. Jadi dari berbagai macam sistem tadi itu nanti berkumpul lah, namanya data lake seperti itu ya. Ada juga mungkin sistem-sistem yang sendiri dan sebagainya. Jadi ada bagian khusus juga di tempat kita, di bank digital kita, yang itu namanya data governance juga, yang benar-benar ngeliatin ke semua itu. Juga ada juga bagian data sendiri di dalam teknologi, itu ada juga yang menjadi guardian-nya atas data lake ini. Aku bilangnya guardian karena memang kan dia jadi penjaganya lah. Dia yang tahu nih data yang masuk apa, data yang boleh keluar apa. Dia juga yang menjaga itu PII, personal information itu tidak juga bisa di-share ke sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu aja. Kayak gitu. Itu ada semuanya, udah ada guardrailnya gitu ya, dan itu pengawasannya juga lumayan ketat. Kita pun pada saat mengaudit pasti ada elemen-elemen data protection. Gitu, pasti akan masuk gitu loh. Walaupun bukan audit besar terhadap data protection, tapi pasti ada elemen-elemen data protection masuk ke dalam audit-audit kita. Seperti itu. Berarti aman banget ya Pin ya, bank digital, walaupun datanya banyak tapi pengamanannya juga ketat banget tuh. Jadi ya so far aman ya Bu ya, sangat aman sekali. Insya Allah. Wah, seru banget nih Bu. Dari tadi kita udah ngomongin salah satu skill yang harusnya itu kan teknologi ya Bu ya, yang harus dimiliki. Nah, kira-kira kalau misalnya ada ya e-birds nih yang mau daftar nih ke Superbank, kira-kira apa aja sih Bu skillnya nih yang dibutuhinnya itu ya? Tadi yang dibilang memang kan mainnya teknologi, ya. Tapi bukan berarti yang non teknologi seperti saya nggak bisa juga gitu. Jadi memang yang penting tadi saya bilang adalah mau belajar dan upskilling juga gitu. Nah, memang terutama memang di teknologi,
tapi expertise lainnya juga tetap dibutuhkan di kredit misalnya, atau expertise lainnya di AML kayak gitu tetap diperlukan gitu kan, karena kan memang produk banknya juga macam-macam gitu. Nah tapi untuk menjadi expertise itu biar gimana harus tadi kayak Mas Budi bilang tech savvy, at least harus bisa mengerti teknologi, dan juga mulai embark juga di kita ini sekarang juga ada istilah AI first. Jadi semua itu juga kita coba untuk mencari cara untuk mempermudah bagaimana cara audit, ya kan, yang tadinya kita review dokumen banyak, mungkin kita bisa minta AI untuk coba key summary-nya apa sih, kira-kira key risk-nya apa, jadi mempermudah untuk pekerjaan auditor juga. Nah untuk itu kan perlu orang yang memang mau untuk belajar ya, gimana sih caranya kayak gitu. Jadi memang tadi luas gitu ya, ininya tech savvy itu luas pemahamannya, nggak cuman masalah mengerti teknologi, tapi juga mau belajar lebih lanjut untuk semua kemajuan-kemajuan atau inovasi di teknologi ini. Seperti itu. Jadi siapapun nih Yaibers yang mau join di GBank gitu ya, kita masih buka opening, masih ada saat ini. Gitu, berarti siapin tadi, kalaupun skillnya belum teknologi tapi asal mau belajar ya. Iya. Justru mungkin di kita ini karena terus-menerus dan cepat berubah, memang waktu yang tepat untuk belajar ya, untuk belajar sesuatu yang baru. Saya pun tiap hari belajar, karena ada aja yang baru, yang berbeda. Pin, Bucut aja tiap hari belajar, Pin. Kita juga harus semangat, Mas. Jangan mau kalah sama Bucut, harus belajar nih. Ya, Bu, tadi yang AI itu menarik banget, Bu. Ini kan lagi hot topic ya. Kan banyak yang bilang, wah nanti kalau misalnya AI-nya implemented full, berarti pekerjaan akan tergeser nih, Bu. Nah, ini berarti ada gimana ya, implementasi AI-nya di digital bank ini, Bu, biar mungkin combine tapi pekerjaan juga bisa lebih cepat dan efektif itu. Mungkin pingin sharing nih, kira-kira gimana sih implementasi AI ataupun yang dilaksanakan di digital bank? Di kita ini juga itu masih learning proses terus-menerus. Jadi bukan udah baku harus begini, harus begitu. Nah, di kita ini udah ada beberapa AI tools yang sudah di-approve juga, sehingga kita itu diharapkan untuk bisa mencoba dan play around with it lah. Jadi coba-coba gitu gimana caranya. Yang paling tahu painful point di pekerjaan kita itu siapa? Kita sendiri. Ya. Jadi painful point itulah misalnya review, kalau auditor kan review dokumen gitu ya, ngeliatin satu-satu regulasinya apa sih, dokumen di review kayak gitu misalnya itu ya, untuk compliance checkingnya kayak gitu. Itu sekarang udah gak gampang banget kalau dengan AI. Jadi udah bisa dua-duanya dimasukin kan, regulasi, policy kita sendiri, regulasi sendiri, agreement, semuanya tinggal masukin aja, kita tinggal search dari situ gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain-lain juga. Jadi tergantung tadi painful point-nya masing-masing auditor ada di mana. Bisa nggak itu dibuat lebih mudah buat kita? Tapi itu tidak, menurut saya kedepannya pun tidak akan menggantikan manusia. Biar gimana butuh analisa lebih lanjut, dan expertise jadi penting di situ. Gitu sih menurut saya. Ya, Pin, masih ada kesempatan, Pin, buat kita bekerja, Pin. Asal menggunakan tools AI-nya lebih efektif gitu ya. Bijak juga ya kita ya. Jadi tools AI-nya bisa ngebantu, tapi harus ada verifikasi dari kita juga ya. Betul. Untuk bantu cek ya. Tetap butuh expertise sama sentuhan manusia nih ya. Buat mungkin kalau nanti exit meeting nggak seru ya, Bu ya, kalau AI yang berantem ya, Bu ya. Iya, jangan dong. Harus ada manusia. Lebih seru ya kalau exit meeting dengan auditor langsung ya. Okay. Pin, seru banget ya ngobrol-ngobrol digital bank dengan Bucut ya. Pengennya sih sebenarnya masih lanjut lagi, Bu. Iya, lanjut banget, Bu. Tapi ini waktunya juga udah mulai habis ya, Bu ya. Tapi sebelum itu kita punya cindera mata nih buat Bucut. Terima kasih banyak ya. Thank you Yaibers, thank you. Oke. Nah, Bucut, sebelum kita closing nih, Bu, mungkin dari Ibu ada satu closing statement, Bu, yang mungkin dapat disampaikan ke Yaibers nih. Terima kasih banyak Yaibers atas waktunya dan kesempatannya. Ini jadi pembahasan hari ini itu bank digital sebenarnya nggak berbeda jauh dari bank konvensional. Hanya pemahaman dan mungkin view-nya aja yang perlu diperhatikan, dan juga kita dengan senang hati kalau ada yang mau join nih ya, silahkan gitu ya. Kita masih buka opening juga ada untuk auditor maupun untuk yang lainnya. Yang penting mau belajar, growth mindset itu terus-menerus harus ada di setiap auditor. Terima kasih. Terima kasih, Bucut. Ya. Jadi buat teman-teman Yaibers, jangan lupa saksikan tayangan podcast Roti Manis kita yang akan tayang di YouTube
Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa visit website kita ya, Vin ya. Iya, di situ bakal ada informasi-informasi terkait kegiatan IAIB selanjutnya. Yang mau ngasih pertanyaan ataupun posting komen di YouTube, boleh loh. Nanti juga ada hadiah menarik ya. Atau ada pertanyaan lebih lanjutnya untuk Bu Cut, boleh juga disampaikan. Boleh banget. Nanti kita tanyakan ya. Thank you ya Ibers. See you. Thank you, see you.